wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore semua. Selamat sore moms and dads yang hari ini sudah siap nih untuk mengikuti Instagram Live dari Klinik Anak UBSD bersama dengan Ibu Gloria Siagian. Beliau adalah seorang psikolog anak dan pendidikan. Nah, untuk menyapa Moms and Dads kali ini, sebelum saya undang narasumber kita hari ini. Jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai pentingnya kesiapan mental anak untuk bersekolah. Karena pasti nih, Moms and Dads banyak banget yang punya pertanyaan mengenai kapan sih anak saya dikatakan siap untuk sekolah. Ada juga yang berpikirnya anaknya udah usianya udah cukup nih kayaknya untuk sekolah. Udah bisa belum ya untuk masuk sekolah? Atau ada juga yang anaknya sudah jago nih membaca, menulis, dan berhitung. Kalau kita kenal calistung gitu ya. Sudah siap tuh belum sih sebetulnya bahwa anak kita ini untuk sekolah. Nah ternyata ada hal yang lebih penting daripada itu semua, yaitu kesiapan mental anak untuk bersekolah. Yang nanti akan dibahas nih oleh Ibu Gloria, seorang psikolog anak dan juga pendidikan. Jadi sudah pasti nih narasumber kita Klinik Anakku BSD hari ini adalah orangnya yang tepat sekali untuk membicarakan mengenai kesiapan mental anak untuk bersekolah. Sebelumnya kita perkenalan dulu nih, udah ngomong panjang lebar tapi belum kenalan ya. Saya Dr. Jidi Adibia, seorang dokter umum yang mempunyai kepedulian terhadap kesehatan dan edukasi kesehatan terhadap masyarakat, dan juga saya merupakan founder dari sebuah kegiatan talk show kesehatan di radio, yaitu Dr. Stock. Nah, sekarang nih sebelum kita undang lagi, saya mau membacakan nih sekilas ya tentang narasumber kita kali ini, yaitu Ibu Gloria M.U. Siagian, Magister Psikologi, psikolog. Pada tahun 1996 beliau menyelesaikan pendidikan S1 Psikologi, kemudian Universitas Atmajaya, Jakarta. Kemudian pada tahun 2002 beliau menyelesaikan pendidikan S2 Magister dan juga profesi psikologi pendidikan di Universitas Indonesia. Dan saat ini Ibu Gloria bekerja sebagai kepala program bimbingan dan konseling BINUS School Serpong. Wow. Sebelum yang mungkin belum tahu, BINUS ini adalah sekolah internasional juga ya, yang cukup terkenal. Kemudian beliau adalah psikolog di Pusat Pengembangan Psikologi Jejak Kaki dan adalah psikolog di Klinik Anakku BSD. Beliau juga punya pengalaman sebagai psikolog yang menangani anak berkebutuhan khusus seperti Sekolah Pantara dan Biro Kids Motion. Kemudian beliau adalah dosen di Unika Atmajaya, Akademi Kebidanan MH Tamrin, dan Politeknik Kesehatan Jakarta. Beliau juga sudah beberapa kali menjadi narasumber di berbagai seminar psikologi untuk awam. Keren sekali Ibu Gloria, kalau gitu kita panggil yuk Ibu Gloria. Ibu Gloria, kita undang beliau. Oke. Hai. Selamat Halo dong. Selamat sore. Selamat sore Ibu Gloria. Wow, senang banget hari ini bisa jadi moderatornya Ibu Gloria yang wow banget ya. Saya Aku juga beberapa kali kebetulan Ibu mendengar webinarnya, kemudian Instagram live-nya, dan super informatif dan terima edukatif. kasih. Senang banget juga bisa ketemu dengan dokter sore hari ini. Oke deh, Ibu Gloria mungkin boleh menyapa dulu nih Moms and Dads yang hari ini sudah mau ikut bergabung di IG Live kita kali ini. Oke, halo, selamat sore semua Mama dan Papa yang ada hari ini. Terima kasih udah join ya di IG Live kita. Hari ini kita mau kupas-kupas bagaimana sih mempersiapkan kesehatan mental anak untuk masuk sekolah. Kita mulai nih Bu dengan pertanyaan yang banyak muncul sebenarnya dari Moms and Dads adalah, kapan sih sebetulnya seorang anak dikatakan siap sekolah? Apakah kalau anak itu udah bisa nih membaca, menulis, berhitung, itu artinya seorang anak sudah siap untuk masuk ke bangku sekolah? Atau seperti apa nih Bu? Oke, kalau biasanya tuh kalau orang zaman dulu ya mau bilang, oh anaknya udah siap sekolah, udah nyampe belum tangannya nih sampai ke telinganya gitu ya. Kalau itu zaman dulu gitu. Tapi semakin maju, mungkin banyak juga gitu ya orang tua yang ngerasa bahwa oke, patokannya adalah
oh anak saya udah bisa baca, tulis, dan hitung, berarti dia ready nih buat masuk sekolah. Dia pokoknya nggak akan ada kesulitan gitu di sekolah. Tapi yang seringkali orang tua lupa bahwa sebenarnya anak sekolah itu bukan cuma sekedar dia punya banyak isi di kognitifnya gitu ya, bahwa dia udah bisa baca, bisa tulis, dan kemudian bisa hitung, bahwa dia akan nggak akan ada masalah gitu. Tapi ternyata itu jauh lebih dalam lagi gitu buat menentukan bahwa anak ini akan survive nggak sih masuk di sekolah, bukan cuman untuk di kelas 1, tapi dia survive untuk sampai long lasting gitu. Jadi kebayangnya bukan cuman sekedar di kelas 1, tapi nanti dia gimana ya kalau udah di kelas 6, nanti bagaimana nih kalau udah di kelas SMP atau SMA gitu. Nah, itu yang harus dipertimbangkan. Gitu ya, Bu, ya? Iya betul, jangka panjang banget gitu. Terus kemudian yang sering kali juga yang dipakai patokan sama orang tua adalah, oh anak aku sudah umur 6 tahun atau sudah umur 7 tahun. Jadi dia sudah saatnya nih masuk sekolah SD gitu. Padahal sebenarnya kematangan anak itu tidak ada patokannya dari umur. Gitu. Jadi bisa aja ada anak yang sudah umur 6 tahun tapi ternyata dia belum matang. Atau dia sudah 7 tahun tapi ternyata dia belum matang gitu. Jadi itu beberapa faktor yang harus dipertimbangkan oleh orang tua sebenarnya gitu. Oke, jadi tadi usia itu belum tentu dia punya peranan gitu ya Bu ya, tapi bukan menjadi satu-satunya patokan anak itu dikatakan siap untuk sekolah. Betul banget, betul banget Dok. Baik, menarik nih Bu. Tadi kan ada disampaikan juga ya Bu ya, kalau kita harus berpikir jangka panjang nih. Yang dimaksud, mungkin Moms and Dads mau tahu nih Bu lebih detailnya. Maksudnya gimana ya? Bagaimana dia di kelas 6 SD, bagaimana dia di SMP itu konteksnya seperti apa Bu? Iya, jadi kan kita harus tahu ya bahwa semakin tinggi kelas anak, maka dia akan memiliki tantangan yang jauh lebih banyak. Jadi kalau misalnya kita cuma berpatokan bahwa oke, aku sudah tahu nih anak aku sudah bisa baca, tulis, dan hitung. Oke, dia bisa nih ya, tapi ternyata dia nggak mandiri dalam belajar. Gitu. Jadi kebayang pada saat dia masuk sekolah, oke, dia bisa baca, tulis, dan hitung, tapi tergantung mood. Kalau aku lagi mau, aku mau baca. Kalau aku lagi happy, aku kerjakan semuanya sampai selesai gitu. Sedangkan mamanya masih perlu kejar-kejaran. Nah, kebayang tuh masuk sekolah, tapi dia masih belum mandiri, terus mamanya masih harus nyodorin, ayo nah kerjain PR-nya. Nah, itu kalau terus dilakukan, kebayang ntar kelas 2, kelas 3, kelas 4, jangan-jangan waktu mau ujian, mamanya yang stres, anaknya mau ujian ya mah, kapan ujiannya gitu. Oke, itu mungkin yang termasuk dari kesiapan mental itu di situ ya Bu ya, kesiapan untuk menerima nih, kalau saya tuh mau sekolah, mau diajarin, mau punya tugas gitu ya Bu ya. Bahwa kalau masuk sekolah berarti sekolah itu ada jam belajarnya loh gitu ya. Terus kalau udah di sekolah nggak boleh loh milih apakah hari ini mau belajar, besok nggak belajar. Bahwa kalau lagi bosen tiba-tiba ngeluyur, main keluar gitu. Itu kan itu semua harus dipersiapkan. Dan bukan cuma itu aja, bukan cuma soal ketahanan anaknya, tapi juga soal bagaimana dia mengurusi diri sendiri gitu. Kalau misalnya dia lagi pingin misalnya mau ke kamar mandi, udah bisa nggak sih dia bilang, Bu, saya mau ke kamar mandi gitu ya. Enggak, nanti tiba-tiba lupa tadi bilang, akhirnya taunya ngompol gitu ya, yang kayak gitu. Jadi itu sebenarnya hal-hal yang menurut saya jauh lebih penting untuk dipersiapkan. Dan harus dilihat gitu sama orang tua, bukan hanya sekedar anak saya sudah baca lancar belum ya, anak saya sudah bisa nulis belum, atau dia sudah bisa hitung-hitungan gitu. Oke, baik. Jadi betul-betul kesiapan mental itu paling utama kalau boleh dibilang ya Bu ya. Dari sekian banyak part yang harus disiapkan oleh Moms and Dads, kesiapan mental itu yang nomor 1 justru ya Bu ya. Betul sekali. Mungkin akan muncul nih jadinya pertanyaan bahwa
seperti apa kita seharusnya menyiapkan mental anak, Bu, untuk bisa siap bersekolah di usianya? Karena kan memang kalau di Indonesia sendiri memang ada patokan gitu ya, Bu ya. Maksudnya untuk TK itu dikhususkan usianya minimal sekian, untuk SD sekian gitu ya, ada aturan-aturan seperti itu. Nah, untuk mencapai di usia tersebut, kita bisa mematangkan mental anak, itu apa sebetulnya yang mesti disiapkan dan sejak usia berapa gitu, Bu? Oke. Nah, makanya kan sebenarnya kalau dari pemerintah itu patokannya adalah anak umur 7 tahun kemudian dia masuk sekolah dasar gitu kan ya. Kenapa begitu? Karena memang secara kalau teori kognitif gitu ya, teori proses berpikir, waktu anak umur 7 tahun itu dia sudah masuk ke dalam proses berpikir yang konkret, yang sudah bisa diajak berpikir tuh lebih baik. Makanya patokannya 7 tahun. Nah, apa sih gitu ya yang perlu dipersiapkan? Karena kan kalau kita bicara soal potensi intelektual, proses berpikir anak, itu kan memang lebih kepada nature ya. Dia dari apa ya, dari memang tumbuh kembangnya gitu. Tapi hal-hal lain yang bisa dikerjakan adalah bagaimana mematangkan sisi emosinya anak, bagaimana sosialnya, bagaimana dia fisiknya gitu ya. Dan dimulainya dari umur berapa? Menurut saya dimulai dari kecil. Kita bisa lihat dari waktu dia masih bayi pun kita bisa lihat apakah anak kita itu secara motorik, kan biasanya munculnya adalah kita lihatnya motorik anak kita sesuai nggak sih sama tahapan perkembangan gitu ya. Kita harus lihat dari situ tuh, apakah anak saya berguling, duduk, berjalan itu sesuai nggak dengan tahapan perkembangannya? Bagaimana dengan proses bicaranya? Apakah sesuai nggak dengan tahapan perkembangannya yang seharusnya? Ada tuh kalau dokter kan kalau misalnya anak imunisasi itu kan ada buku anaknya gitu ya dok ya. Terus ada tulisannya tuh anak umur berapa bulan harus bisa apa. Nah, bisa tuh untuk jadi patokannya para orang tua gitu ya, paling tidak untuk tahu bahwa oh anak saya ini terlambat atau tidak ya secara fisik, terlambat atau tidak nih secara bahasa, karena dua hal itu yang muncul duluan tuh di anak-anak dan harus diwaspadai. Kalau misalnya anak saya udah umur 2 tahun tapi kok dia belum bicara, berarti ada apa nih gitu. Nah, itu yang harus orang tua harus aware. Kalau memang dia ada keterlambatan di sana, berarti mungkin saja nanti proses dia masuk sekolah menjadi lebih terlambat gitu daripada umurnya dia. Nah, dari situ nanti baru kemudian kita bagaimana dia mengolah emosi. Kalau misalnya lagi nggak dapat apa yang dia mau, apakah dia tantrum, banting badan gitu ya. Nah, itu kita bisa lihat, oh ternyata dia kalau misalnya lagi marah dia nggak ngomong gitu ya, tapi dia diem aja, tahu-tahu udah garukin badannya sendiri gitu ya, nyakitin. Nah itu kan berarti oh dia butuh nih dia butuh nih untuk dibantu. Karena kan kalau misalnya saya percaya bahwa pada saat kita masukkan anak kita ke sekolah, nggak mungkin kan anak itu nggak punya tantangan ya, pasti ada tantangan lah. Dan dibutuhkan kesiapan gitu. Bagaimana sih menghadapi tantangan, mulai dari yang namanya tantangan kayak kalau aku nggak bisa nih ngerjakan matematika ini, terus aku apa yang harus aku lakukan? Apakah aku nangis karena nggak bisa ngerjain gitu ya, atau aku tanya, Bu, saya nggak bisa, tolong ajarin gitu ya. Nah itu kematangan emosi gitu. Jadi sosial sama teman gitu ya Bu ya. Betul gitu. Terus sama teman juga bagaimana? Apakah dia sudah bisa nggak sih? Dia tahu nggak caranya berteman, atau dia takut? Karena kan ya kita lihatlah banyak juga gitu anak-anak yang begitu masuk sekolah, begitu ditinggal sama orang tuanya, terus nangis. Terus orang tuanya bilang, aduh anak aku nggak mau sekolah, ini bagaimana gitu ya. Terus langsung menganggap bahwa oh sekolahnya kali, oh gurunya kali galak, oh ininya, oh itunya apa segala macam. Tapi sebenarnya apakah kita sudah mempersiapkan belum anak-anak kita untuk bisa masuk sekolah dan kemudian memiliki di mana dia terpisah dari kita sebagai caregivernya, sebagai orang tua, apakah orang tuanya atau neneknya gitu, dia sudah bisa nggak sih melakukan aktivitas tanpa kita harus selalu terus-menerus menemani. Nah itu hal-hal yang menurut saya bisa diobservasi tuh di rumah gitu ya, mulai dari kecil terus kemudian dibantu begitu.
Baik. Kalau dari tadi Ibu bicara, sebenarnya nih agak kuncinya adalah emosi salah satunya ya Bu ya. Betul. Mm-mm. Nah, Betul. emosi ini yang mungkin juga nih pertanyaan Moms and Dad. Jadi sebetulnya untuk usia dari bayi lahir gitu ya dok ya, katakan tadi kita lihat nih perkembangan secara motorik, sensorik gitu ya Bu ya. Mm-mm. Kemudian kita beralih kepada emosi. Jadi sebetulnya emosi ini perannya itu seberapa penting di usia pertumbuhan dan perkembangan anak sampai menuju masa sekolah. Tadi kan dibilang penting Mm-mm. sekali gitu ya Bu ya. Jadi kalau dibilang emosi dan kemampuan kognitif gitu ya. Mungkin kan sekarang nih sering banget soalnya Bu, orang tua yang kelihatannya seperti berlomba gitu. Anakku 2 tahun udah bisa begini nih, udah bisa bernyanyi. Nah, anakku yang usia 2 tahun setengah kemudian udah bisa bilang angka-angka nih, semua udah tahu ini angka 1 sampai 10 misalnya seperti itu kan. Nah, Mm-mm. sebetulnya tuh proporsinya emosi dengan kemampuan kognitif di usia-usia itu ya Bu, mungkin sekitar di atas 1 tahun gitu ya sampai menuju sekolah, proporsinya seperti apa gitu? Oke, kalau misalnya kita ngarepin anak-anak kecil gitu ya, menurut saya sih cukup wajar ya kalau mereka masih dalam arti Iya, pada saat mereka dilarang kemudian menangis gitu ya, menurut saya sih masih betul. wajar lah sampai anak-anak umur Iya, 3 tahun atau 4 tahun betul. gitu ya, buat karena memang buat mereka karena mereka masih egosentris gitu ya, jadi buat mereka adalah lebih penting adalah kebutuhan aku bukan kebutuhan kamu Iya. gitu ya. Jadi aku tak paham kamu bilang maunya Oke. apa gitu, jadi menurut saya itu masih wajar. Tapi Oke. bagaimana, dan sebenarnya emosi itu adalah suatu apa ya, kalau menurut saya itu manusiawi gitu, orang marah Iya, sedih gitu ya, manusiawi. Tapi bagaimana iya. anak ini mengekspresikannya itu yang mungkin kita perlu Iya. bantu gitu ya, Oke. bahwa ada loh lebih baik daripada kamu teriak-teriak marah gitu ya atau Iya. guling-guling di lantai, ada loh cara lebih baik gitu, tapi itu butuh proses. Dan saya rasa sampai anak umur 5 tahun mereka masih 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 ber apa ya, masih naik turun emosinya, menurut saya itu masih wajar gitu. Karena uh, dia pun masih sangat itu tadi ya, egosentris. Tapi paling tidak orang tua harus bisa mendampingi gitu, bahwa oke, anak saya itu lagi mengalami masa ini gitu ya. Kalaupun kita bisa lihat lah, kayak misalnya ini contoh anak saya itu kalau misalnya kita mau minta, misalnya dia lagi nonton, kemudian kita tiba-tiba nih matikan saja gitu ya TV-nya Iya. gitu, dia pasti marah, pasti dia akan Oke. tantrum gitu. Betul, Sama betul. aja kayak kita orang dewasa kalau lagi nonton tiba-tiba dimatiin gitu ya, mati lampu cedet gitu, atau tiba-tiba ada orang cetek ganti gitu, pasti kan emosi ya gitu. Sama anak Betul. kita juga merasakan itu gitu. Jadi paling tidak kita bantu dia, oh oke, anak saya nggak bisa nih kalau tiba-tiba kayak begitu, berarti strateginya apa ya mesti saya lakukan. Oke, saya kasih dia dulu peringatan pertama, nah bentar lagi ya kita mau matiin, abis ini kita ini ya gitu. Jadi kita pun bantu dia untuk mematangkan emosinya gitu. Nah, kalau tadi pertanyaan dokter bahwa oh, orang tua suka lomba ya, oh anak saya udah bisa ini, oh dia udah bisa ini gitu ya. Betul, betul. Ya kan? Oh, sudah jago Mm-mm. loh dari A sampai Z gitu, udah tahu, dia Betul, acak-acak tahu gitu ya. Yang mau betul. saya tanyakan lagi adalah sebenarnya buat anak-anak umur sampai 5 tahun, bukan pengenalan angka, huruf, menulis ataupun Oke. uh, berhitung gitu yang menjadi penting. Tapi Betul. apakah pada saat dia diajak komunikasi, dia nyambung nggak? Oh, Komunikasinya baik. tektok nggak? Kalau dia ditanya, kamu hari ini pakai baju warna apa gitu ya, dia bisa nggak jawab bahwa, oh aku pakai baju Mickey Mouse gitu. Nyambung nggak? Menurut saya itu jauh lebih penting untuk melihat dibandingkan apakah Hmm. dia sudah hafal 10 lagu nursery rhymes Oh, gitu. betul, betul sekali. Jadi, berarti benar-benar emosi ya, yang paling penting diajarkan bagaimana dia tahu ini waktunya selesai kita nonton, terus dia menerima gitu ya Bu ya. Ini waktunya kita makan, kemudian dia mau makan, kemudian kita tanya dia jawab. Oke, ini pertanyaan yang paling sering soalnya Bu ditanyakan ya Bu, karena kan ada memang orang tua yang lebih mengenakan emosi di awal-awal kehidupan anak.
Tapi ada yang sudah berlomba, tuh anak ini udah bisa gini, ini udah bisa gini gitu kan. Seakan-akan itu menjadi patokan siap sekolah gitu kan. Iya, betul, betul. Apalagi dengan sosial media ya, orang jadi kayaknya semakin berlomba-lomba. Siapa nih anaknya yang jauh lebih cemerlang? Betul, betul, betul. Iya. Padahal tadi emosi yang paling penting ya, Bu. Kemudian apalagi tuh, Bu, yang perlu diperhatikan sama moms and dads nih dalam pematangan mental, kesiapan mental. Oke, sekarang kemudian kan kita harus berpikir bahwa kalau anak sekolah itu butuhnya apa sih? Dia butuh bisa tahan duduk gitu ya. Kan mengerjakan tugas gitu. Terus dia tahan nggak? Betul. Nah, menurut saya itu menjadi salah satu indikator juga gitu. Bahwa kalau misalnya anak kita masih belum tahan duduk, ya berarti mungkin ada sesuatu yang harus kita bisa kerjakan. Tidak melulu harus terapi gitu ya, tapi mungkin dia butuh stimulasi yang lebih dibandingkan dengan anak-anak seumurannya dia. Jadi itu yang harus kita kerjakan juga gitu. Jadi kalau anaknya masih yang wah kayak gasing gitu ya, muter aja. Bagaimana dia mau fokus? Bagaimana dia mau menerima instruksi? Bagaimana dia memahami bahwa gurunya lagi kasih tugas apa sama dia? Nah, itu yang harus kita kerjakan. Dan menurut saya kalau misalnya memang anaknya tidak ada isu yang masalah perkembangan ataupun masalah konsentrasi, harusnya sih dengan stimulasi yang cukup gitu ya, harusnya anak itu akan berkembang bahwa dia tahu saya harus duduk sekian lama, atau misalnya paling tidak dia tahu bahwa oh saya harus mengerjakan ini sampai selesai. Nah itu kan hanya bisa dilatih di rumah gitu. Kalau misalnya kita meminta misalnya contohnya aja kalau lagi main, nah kita mengajak anak kita untuk bermain sampai selesai kah? Atau belum selesai udah ganti mainan gitu, udah langsung ganti gitu. Nah gitu, jadi kalau misalnya kita ngajarin dia bahwa oke, kita selesaikan dulu main yang ini sampai selesai, kalau sudah selesai baru kita pindah ke permainan berikutnya. Nah itu adalah proses belajar buat anak bahwa oh kamu harus mengerjakan sesuatu dari A sampai Z nih, selesai baru pindah lagi. Nah kalau belum bisa berarti itu yang harus dibantu buat anaknya. Gitu. Baik. Begitu gitu ya. Jadi memang banyak gitu yang bisa dikerjakan di rumah gitu bersama anak, melihat dari cara dia bermain, bagaimana misalnya aja soal membereskan mainan gitu. Itu kan kelihatannya kayaknya simple gitu ya. Apa sih gitu membereskan mainan? Nah, sebenarnya efeknya apa sih buat di sekolah gitu? Dah, ternyata berefeknya adalah pada saat di sekolah, siapa yang mau ngeberesin buku-bukunya? Kalau dia udah susah belajar, siapa? Nggak ada. Memang bu gurunya yang masukin ke dalam tas, kan enggak. Gitu. Dia kan gitu, supaya dia tahu bahwa oh iya, tadi saya kan habis mengeluarkan pensil, mengeluarkan buku. Oke, sekarang saya akan masukkan itu semua, saya rapikan semua, saya bawa pulang. Simple. Dari nyuruh beresin mainan di rumah. Begitu. Jadi itu simple tapi sangat membantu ya Bu ya untuk melatih mental anak sekolah. Bener juga ya kalau dipikir-pikir, kalau dia sendiri tidak bisa membereskan, nanti pas ketika sekolah dia jadi bingung gitu kan. Mana barang yang mesti diberesin, nggak tahu. Iya betul, bahkan nanti mungkin ada sesuatu yang hilang atau tertinggal, dia nggak tahu gitu kan ya Bu. Nggak tahu. Betul. Ini semakin menarik sebetulnya nih Bu. Mungkin ada lagi Bu dari materi yang mau disampaikan sebelum kita beralih ke pertanyaan nih. Pertanyaan dari moms and dads. Ada yang penting lagi? Ya itu sih. Kalau menurut saya sih fisik, motorik, mungkin motorik itu lebih kayak lebih ke jari-jari tangan gitu ya. Jadi kebayang tuh kalau misalnya dia tidak masuk ya Bu? Betul, iya, kesiapan nulis. Nah, sebelum menyuruh anak untuk memegang pensil gitu ya, kayaknya kita mesti persiapkan dulu
cukup nggak persiapannya? Ternyata kalau di rumah masih makannya disuapin gitu ya. Oke. Terus kalau misalnya mau ngapa-ngapain masih dibantuin. Nah, kapan dia akhirnya bisa melatih jari-jari tangannya kalau ternyata itu masih Oke. selalu dibantu gitu. Padahal itu Nah, adalah salah satu cara gitu. Bagaimana dia kan anak-anak itu sebenarnya pada dasarnya mereka punya inisiatif yang sangat baik sebenarnya. Jadi baik. kalau kalau melihat nih anak yang kecil-kecil gitu ya, mereka sangat semangat tuh kalau misalnya kita lagi melihat bahwa mama lagi menyapu. Wah, aku mau ikut sapu gitu ya. Iya, Semangat betul, tuh betul, betul. inisiatifnya, ya kan? Betul, Nah, seringkali kan orang betul tuh bilang, sekali. jangan-jangan, udah jangan-jangan. Nanti malah malah jadi nggak bersih, malah malah jadi rusuh gitu ya. Padahal Betul. itu kesempatan untuk melatih motoriknya dia. Dia menggerakkan sapunya, walaupun emang nggak rapi gitu ya, biarin aja dia nyapu dulu, nanti kita baru nyapu lagi gitu ya. Atau dia mengelap Oke. jendela, itu kan salah satu cara yang kita bisa berikan latihan, tapi fun buat anak itu. Dan juga inisiatif itu perlu loh untuk dikembangkan. Pada saat mereka di sekolah tadi gitu ya, oh saya ada kesulitan nih gitu ya, oh saya pingin sesuatu nih, oh saya boleh loh berinisiatif untuk bilang sama gurunya. Tapi kalau misalnya di rumah selalu diredam, di rumah selalu nggak boleh Dibantu. ya. Akhirnya anaknya, akhirnya kan pasif juga Baik. gitu. Padahal hal itu penting buat di Betul. sekolah gitu. Pertanyaannya, bagaimana menginisiasi agar menjadi matang anaknya? Inisiasi yang bisa dilakukan di rumah. Kasih kesempatan, menurut saya Oke. kasih kesempatan dan memang harus dibuat kesempatannya gitu. Jadi tadi kita harus lihat bahwa masing-masing anak itu kan berbeda-beda ya. Ada anak yang oh dia cukup Hmm. matang nih untuk urusan fisiknya, oh dia cukup matang nih urusan emosinya. Berarti hal apa nih yang perlu kita kembangkan? Nah, itu yang harus kita punya bayangan tuh. Uh, Baik. Contoh simpel, oke, saya mau masukin dia sekolah di sekolah A. Berapa lama Baik. sekolahnya gitu ya. Jadi terus apa sih yang dituntut dari sekolahnya. Nah itu abis itu kita kemudian breakdown, turunin ke bawah gitu ya. Terus kita lihat kondisi anak kita dan apa yang harus dirangsang, harus distimulasi. Oh oke, berarti kalau misalnya sekolah yang saya mau tuju itu dia harus sudah bisa, anak saya harus sudah bisa baca gitu ya. Ya berarti harus dipersiapkan di rumah gitu ya. Dan mempersiapkan belajar baca kan nggak bisa ujuk-ujuk anaknya belajar baca gitu, tapi harus juga dilihat apakah dia sudah cukup tahu belum uh, kemampuan dia untuk melihat benda-benda berbeda-beda itu sudah cukup belum gitu ya. Misalnya aja kayak oh kita main anak itu sudah cukup detail nggak sih kalau melihat sesuatu, hanya untuk proses baca nih ya gitu, udah cukup Oke. detail nggak gitu. Misalnya misalnya melihat perbedaan tuh kan, kalau di rumah tuh dulu tuh ada dua gambar terus lihat ada perbedaannya, ada apa enggak yang di sini punya yang di sini nggak ada. Nah itu Oke. proses belajar baca sebenarnya mulai dari sana gitu. Nah kemudian oh di sana sekolahnya itu panjang, walaupun kelas 1 sekolahnya bukan cuma 2 jam atau 3 jam, tapi sekolahnya 5 jam dan terpaksa dia harus makan siang di sekolah. Oh sekarang anak saya udah bisa belum makan siang sendiri? Nah kalau belum, berarti itu yang harus dikerjakan. Berarti dia harus dilatih untuk Oke. makan siang sendiri. Apakah makan siangnya udah cepat belum gitu ya? Nah itu yang harus dikerjakan itu di rumah gitu. Anaknya harus dikasih Oke. kesempatan untuk makan sendiri, untuk dia Baik. bisa bisa apa tuh namanya memotong gitu ya. Kalau misalnya ada sayur dia bisa potong nggak sendiri yang kayak gitu. Jadi Oh, baik. persiapannya persiapannya sih harus dilihat dari apa yang mau dituju, kemudian dicoba dilihat oke, anak saya sekarang posisinya di mana begitu. Baik. Jadi memang setiap anak beda-beda tadi ya, Bu. Cuman konsepnya adalah tadi siap untuk berada di lingkungan bersekolah gitu ya, Bu ya. Termasuk tadi Mm, sampai makannya sendiri, istirahat mm, dia, mm, merapikan mm, barang-barang dan segala macam. Oke. betul. Lanjut nih, Bu. Oke. Anak saya ketika sekolah masih kurang berani untuk bersosialisasi dengan teman-temannya, cenderung takut Mm, untuk mm, bermain bersama.
Nah, apakah yang Mm-mm. harus saya lakukan agar dia berani tampil percaya diri dan mampu bersosialisasi? Jika di rumah, anak saya selalu tampil lebih baik dari hari ke hari dibandingkan di sekolah, seakan-akan dia hanya berani kandang, katanya. Bagaimana Bu tanggapan? Jadi nih saya udah bersekolah nih Iya. anaknya Bu. Mm-mm. Boleh nggak Iya, disebutin? biasanya mungkin karena exposure terhadap lingkungan sosialnya terbatas gitu. Jadi mungkin aja misalnya dia anak tunggal, terus mungkin atau bukan anak Baik. tunggal, tapi dia cuman bersosialisasi itu cuman antara sekolah dan rumah gitu. Jadi sangat terbatas gitu. Itu kedua. Atau memang tipe kepribadian anaknya, karakter anaknya gitu. Ada anak-anak yang memang sejak sejak kecil tuh kelihatan bahwa wow, easy going gitu ya modelnya gitu. Oke, betul, Nah, itu betul, betul. itu bisa kelihatan tuh dari bayi. Kalau misalnya dari kecil, kalau misalnya kita pergi ke suatu tempat baru, anak kita tuh tipenya apa sih? Apakah dia hanya duduk observe, lihat dulu kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan baru blooming gitu. Yang kayak gitu. Betul, Jadi, betul. nah, uh, dan menurut saya tuh masih common, normal anak-anak di mana mereka jago Baik. kandang. Karena merasa Hmm. bahwa kalau di rumah dia diterima apa adanya Oke. gitu ya. Hmm. Sedangkan kalau di sekolah dia ngerasa bahwa oh nanti teman aku bilang apa ya, nanti bagaimana ya guru aku takut segala macam. Nah, coba dilatih Oke. dan kemudian kerjasama sih menurut saya dengan pihak sekolah, dengan pihak guru gitu ya, bahwa boleh nggak kalau misalnya anak saya diberikan kesempatan untuk jauh lebih banyak, bukan lebih banyak ya, tapi diberikan kesempatan-kesempatan kecil lah gitu. Kalau misalnya lagi di kelas, coba ditanya gitu ya, ditanya sama gurunya gitu. Terus kemudian kalau di rumah kita coba encourage dia bahwa nggak apa-apa, berani salah itu salah itu nggak apa-apa, bukan aib Hmm. gitu ya. Terus Betul, betul. bilang anaknya juga di encourage untuk oke, kalau misalnya dia harus ada suatu kegiatan di mana dia harus perform, coba latihan di rumah. Terus kemudian misalnya mama jadi si A gitu ya, jadi guru nih, coba ayo kamu sekarang ini gitu ya, terus jadi kayak main role play gitu sama Oke. anaknya. Terus lebih banyak untuk diajak ke lingkungan sosial lain gitu, bawa bawa Oke. pergi ke pertemuan-pertemuan sosial, misalnya lagi tempat arisan gitu ya, terus minta Hmm. dia untuk nanti kalau misalnya kita pergi ke tempat arisan sana, nanti kamu ketemu tante ini, nanti kamu sapa ya, sapanya gimana? Halo tante gitu ya. Terus kalau ditanya Oke. namanya siapa? Oh namanya ini. Kita role play gitu di rumah. Kalau ditanya kelasnya di mana? Nah kamu jawabnya apa? Gitu. Jadi anak dapat bayangan bahwa oh kalau saya bersosialisasi tuh begini loh caranya gitu ya. Jadi itu Oke. yang harus dilakukan kepada anak-anak karena berikan lebih banyak kesempatan gitu untuk dia bisa Baik. berinteraksi. Wow, seru banget tuh ya. Mungkin belum belum banyak nih yang tahu nih kalau cara role play ini bagus ya Bu ya untuk melatih kepercayaan diri anak nih. Kadang-kadang soalnya seringkali memang nggak semua, cuman seringkali kita tuh udah nggak sabar sendiri gitu. Kenapa sih nggak berani, nggak apa-apa kok gitu ya. Terus kemudian anaknya jadi Iya, malah lebih takut gitu ya Bu. Akhirnya malah betul. tidak lebih tidak lebih nggak berani mau jadinya. gitu ya, lebih nggak berani atau Mm-mm. mungkin karena ngerasa bahwa wah aku tuh dulu pemberani gitu, kenapa anakku penakut? Mm-mm. Nah Betul, betul. itu Padahal dulunya kita melalui proses itu juga, mungkin orang tua kita memang ngajarin juga gitu ya. iya Itu yang betul. dilupakan. Ada yang tanya lagi, Ibu anak dengan kebutuhan khusus ADHD dikatakan siap ke jenjang SD itu yang seperti apa ya Bu? Oke. Nah, itu yang harus dicek sih. Kalau misalnya anak ADHD ya, karena mereka memang apa special needs gitu. Nah, yang harus bisa adalah satu, kalau dia mengerjakan tugas itu dia selesaikan sampai selesai enggak gitu. Tapi Oke. memang dan harus pendek-pendek ya memang gitu. Jadi kita bisa lihat sebenarnya sekarang posisi anak kita rentang konsentrasinya seberapa seberapa sih gitu. Terus kemudian dia sudah bisa nggak follow through instruction. Jadi kalau dikasih satu instruksi satu, dia bisa nggak melakukannya gitu.
sampai berapa instruksi yang dia bisa lakukan. Dan harus disadari bahwa anak-anak yang kalau memang dia masalahnya adalah konsentrasi dan masih cukup apa ya, berat mungkin ya, maksudnya masih kurang, mungkin mereka tidak bisa untuk dimasukkan begitu saja ke dalam sekolah umum biasa. Mungkin mereka perlu sekolah yang jumlah anaknya lebih sedikit gitu ya, terus kemudian gurunya juga sehingga bisa memperhatikan dia dengan baik gitu. Nah, penting buat orang tua menurut saya kalau memang sudah tahu anaknya adalah kebutuhan khusus dengan masalah konsentrasi untuk berkomunikasi dengan pihak sekolah supaya kita bisa tahu bahwa apakah anak kita bisa diakomodir nggak sih, dibantu nggak oleh sekolah gitu. Karena karena saya yakin bahwa memang proses terapinya kan pasti masih ongoing ya gitu. Jadi itu yang harus secara belak-belakan gitu, harus cerita sama sekolah dan kemudian minta bahwa strategi pengaturan di kelasnya tuh seperti apa gitu. Nah, apa yang bisa dilakukan di rumah, anak ADHD itu butuh rutin, butuh kontinuitas, rutinitas gitu. Jadi dia harus tahu bahwa dia bangun jam berapa dan apa yang harus dia lakukan gitu ya. Dan itu dilakukan juga gitu di rumah bahwa oh sebelum dia masuk sekolah nih masih ada waktu 6 bulan, sekolahnya ternyata mulai jam 7. Berarti mulai deh dari sekarang untuk dikondisikan bahwa dia berarti saya mesti berangkat jam berapa? Oh, dia harus bangun jam 6, jam setengah 7 harus sudah berangkat. Nah, itu terus dikondisikan. Dan kemudian supaya pada saat dia masuk sekolah, tidak ada lagi tuh yang namanya kesel gitu ya. Apalagi kalau perubahan dari yang biasanya bangun jam 8 jadi bangun jam 6 kan kurang tidur. Dan kurang tidur itu kan berefek pada emosi gitu. Terus dia juga tahu bahwa, oh kalau latihan di rumah, mama kasih tugas gitu ya, dia harus tugas tuh bukan berarti dia harus nulis ya, tapi misalnya mewarnai, menggunting, nah dia harus selesaikan gitu sampai selesai. Gak bisa nanti belum selesai ini habis itu dia udah switch ke tempat yang lain. Nah itu yang harus dilatih gitu di rumah. Oh sampai selesai ini kemudian kasih break baru kasih lagi yang lain gitu. Terus bagaimana dia, apakah dia sudah bisa duduk ataukah dia masih muter-muter gitu, sehingga dia nggak dengar tuh apa yang dikasih instruksi. Jadi kalau misalnya di rumah masih kondisinya seperti itu, kebayang kalau di sekolah udah pasti dia nggak dengar apa-apa. Jadi itu yang menurut saya harus paling tidak harus dilihat dan kemudian dikembangkan. Baik. Dan itu juga bisa ya, Bu, untuk minta bantuan misalnya psikolog anak gitu ya, untuk membantu nih mengevaluasi kesiapan anak dengan kebutuhan khusus untuk mulai ke sekolah. Betul. Sebenarnya sih bukan cuma anak kebutuhan khusus sih, Dok, buat dicek kematangannya, tapi setiap anak tuh sebenarnya bisa loh ngecek, orang tuanya bawa ngecek ke psikolog, terus minta anak saya udah siap belum? Dan memang ada namanya tes kematangan sekolah yang diberikan pada anak-anak TKB. Buat anak-anak TKB yang mau masuk kelas 1. Betul. Dan minta bahwa saya mau ngecek anak saya udah matang belum? Dan kalau misalnya dia belum matang, apa yang perlu saya kembangkan dan bagaimana? Nah, akan lebih baik memang waktunya cukup. Jadi jangan mau masuk bulan Juli, mau masuk bulan Juli ngeceknya bulan Juni, nggak gitu juga gitu. Tapi coba dari sekarang gitu ya. Ini kan misalnya November, masih masuk bulan Juli gitu ya. Jadi orang tua masih punya cukup waktu untuk area ini loh yang mau saya kembangkan, area ini yang perlu saya awasi dari anak saya. Nah itu waktunya cukup banget menurut saya. Jadi penilaiannya juga lebih objektif gitu ya, Bu ya. Kadang-kadang memang penilaian orang tua sendiri aja kadang-kadang juga terlalu subjektif. Oh udah siap nih kayaknya, ternyata belum gitu ya. Jadi dengan bantuan psikolog anak sebetulnya membuat penilaiannya lebih objektif, jadi lebih pede ya gitu untuk aku siap nih untuk sekolah. Siap, gitu ya. Betul. Kadang orang tua itu ada yang terlalu pede atau terlalu kejam. Oh iya betul. Menurut saya. Agak pesimis. Jadi gitu ada ya, agak pesimis gitu. Tapi betul. Baik. Iya. Jadi penting sekali sebenarnya keberadaan psikolog anak nih Bu ya untuk mempersiapkan kematangan sekolah nih.
Oke, selanjutnya nih ngecek. Bu, kalau misalnya Bu, anakku ditanya mau sekolah atau enggak, selalu bilang nggak mau. Apakah itu termasuk belum siap mental untuk sekolah? Oke, sekarang anaknya tahu nggak ya arti sekolah itu apa? Itu yang mesti Oke, dicek dulu. Dia tahu nggak bahwa konsep sekolah itu apa sih? Kalau misalnya dia melihat dari kakaknya bahwa konsep sekolah adalah kan kalau sekarang dia lihat kakaknya belajar mulu ya. betul, betul. Apalagi di era Terus nggak bisa, pandemi gitu kan. Kelihatannya kayak terus mungkin kok sekolah mulu gitu, belajar mulu terus gitu. kok kayaknya nggak, kakak nggak bisa main gitu ya, Iya, kok kakak betul. jadi ini. Nah itu kan konsep sekolah di kepalanya jadi berbeda ya gitu, padahal yang harusnya dia lihat adalah konsep sekolah untuk levelnya dia gitu. Hmm, Nah kalau dia belum tahu ya coba dikenalkan bahwa, oke. dan menurut saya sangat penting sekali sih peran orang tua itu menciptakan sebuah vibe, sebuah suasana gitu ya buat anaknya bahwa sekolah itu menyenangkan loh. Oke. Kalau orang tuanya sudah berpikir bahwa sekolah itu berat, anaknya pasti akan ngerasa bahwa sekolah itu berat. Jadi Oke. penting banget orang tua untuk bilang bahwa sekolah tuh menyenangkan loh nak, nanti ketemu teman, kamu bisa main, nanti ada ini, ada itu, dan berceritanya tuh dengan bersemangat. Kalau Oke. kalau ceritanya dengan ada depresi gitu kan, anak juga Promosi kayak atau sales gitu kan ya Bu ya. Kayak iya sales nawarin barang gitu ya. bener bener harus Betul. Harus wow gitu ya meyakinkan kayak gitu. terus kalau bisa memang misalnya bapak sama ibu udah punya sekolah yang dituju, nggak ada salahnya loh kasih lihat gambarnya, kasih lihat hal-hal yang mungkin akan intriguing, membuat dia tertarik bahwa oh Baik. saya tahu nih anak saya seneng banget sama playground main. Nah coba kasih lihat ada perosotannya loh, ada ininya, nanti bisa main gitu. Nah Iya, benar. mulai dari sana gitu. Kalau kita bawainnya semangat, bawainnya menyenangkan, pasti anaknya juga oh iya ya, mungkin awalnya ada yang bener, yakin gitu ya. Tapi kalau kita terus gitu kan dia akan tertularkan bahwa oh iya sekolah itu menyenangkan ya. Tapi kalau misalnya kita mau ngajarin dia di rumah dengan bilang gini, ayo belajar belajar baca, besok kalau itu sekolah harus sudah bisa baca. Apa coba yang Oh, dibayangkan dia? oke. Aduh, kayaknya serem banget nih ya sekolah nih. Ntar bakal ada yang marah-marah kayak mama gini, jangan-jangan di sekolah gitu. Nah, Betul, iya betul, betul. kan, gitu. Iya, Jadi betul. jadi itu yang harus ditekan, jangan kemudian jadi, ayo harus bisa, harus bisa. Oh, pressure. Aku tak Iya, mau sekolah. Mendingan aku betul. nggak usah sekolah, aku masih bisa Iya, enak main. di Gitu. rumah main gitu ya. Oke, Iya, betul. baik. Eh, Ibu, tadi Ibu bilang kurang lebih usia anak siap bersekolah adalah usia 7 tahun. Bagaimana sekolah-sekolah yang sudah dibuka untuk anak 8 bulan, ada yang 1,5 tahun, sebetulnya seperti apa dan sepenting apa anak mulai dimasukkan ke sekolah dengan usia tersebut? Oke, iya memang benar sih. Kan kalau kita bilang sekolah itu sebenarnya yang menurut saya sekolah formal adalah sekolah dasar gitu ya. Tapi Baik. memang sekolah-sekolah sebelum sekolah dasar itu ada kan ya, ada dari Preschool 6 gitu ya? bulan bahkan. Iya, Oke. bahkan dari 6 bulan itu ada gitu. Nah kalau saya mau bilang itu balik sih ke kebutuhannya kita sebagai parents gitu. Apakah kita perlu sekolah itu? Oke. Karena pada dasarnya adalah sekolah itu buat stimulasi, buat membantu kita merangsang anak kita. Apakah kita bisa melakukannya di rumah atau enggak Baik. gitu. Jadi kalau memang bisa dilakukan di rumah, ya kenapa juga harus dimasukin ke sekolah dari umur Oke. 8 bulan gitu. Kita lakukan saja di rumah gitu. Dan kalau memang cukup dan anaknya bisa tumbuh kembang dengan baik, menurut saya itu udah cukup kok. Nggak mesti harus jadi Oke, nggak superstar mesti kan harus anaknya sekolah. Oke. Ya mungkin gitu. kalau yang Jadi penasaran boleh tuh ya Bu ya lihat kurikulumnya atau apa sih yang diajarin di sekolah usia segitu. Kalau kita bisa buat di rumah, playground sendiri, kemudian meniru betul. cara belajarnya, sebetulnya nggak mesti sekolah di luar gitu Nggak ya. mesti, apalagi sekarang Oke. dengan ada YouTube, ada video-video, bahkan dengan ada pembelajaran seperti IG Live atau apa gitu ya, menurut saya sangat banyak sih yang orang tua tuh bisa bisa belajar dari sana. Jadi nggak perlu sih, nggak perlu sampai oh Oke. oke nih saya ini, kecuali memang tidak ada orang yang bisa melakukan stimulasi buat anaknya di rumah. Oke.
Oke, Apa? betul nggak Gimana? Bu kalau ada yang bilang nih salah satu keuntungannya gitu ya dari mensekolahkan anak di usia tadi preschool mungkin ada yang 6 bulan, ada yang 1,5 tahun, ada yang 2 tahun itu adalah untuk melatih sosialisasi anak. Menurut saya sih nggak perlu. Oke, gitu ya. Jadi baik-baik. karena Tergantung karena gini, kebutuhan memang ya Bu ya. iya, karena Kalau bisa gini, anak dilakukan sampai sendiri di umur rumah, tiga anak sampai umur 3 tahun, menurut saya 3 tahun 4 tahun mereka nggak butuh sosialisasi kok. Yang mereka butuhkan kita kok, oke, betul. kita Jadi orang kita tuanya. Mereka, the one and only gitu ya Bu. betul. Jadi Baik. balik lagi lah, kebutuhannya masing-masing Oke. ke masing-masing keluarga menurut saya sih. Oke, Yes. Ibu Gloria, terima kasih sekali nih dari pembahasan yang A sampai Z yang super jelas. Tapi boleh Bu mungkin berikan sedikit closing statement untuk Moms and Oke. Dads nih. Iya ya. Yang penting Jadi dari kesiapan anak bersekolah. oke, baik. Oke, jadi terima kasih buat semua para moms and dads yang udah ikut dengerin nih sore hari ini. Semoga itu bisa jadi bekal. Tapi yang mau saya ingatkan adalah memasukkan anak ke sekolah itu bukan perlombaan menurut saya. Jadi nggak ada tuh yang namanya siapa yang lebih cepat, siapa yang terlambat gitu ya. Jadi coba balik lagi lihat apa yang menjadi kebutuhan anak kita. Bukan dengan kita memakai patokan dari apa yang kita lihat dari orang lain, dari sosial media gitu ya, atau dengan pikiran kita, tapi kita benar-benar lihat apa sih yang sebenarnya anak kita miliki dan dia butuhkan gitu. Jadi itu yang menurut saya harus diingat sehingga bisa lebih tepat nanti pada saat kita akan memasukkan anak kita ke sekolah. Begitu. Oke, keren banget nih Ibu Gloria. Jadi penting banget untuk moms and dads mengetahui lebih jauh anaknya masing-masing gitu kurang lebih ya Bu ya. Sehingga mengetahui apa yang sudah dimiliki dan apa yang masih harus distimulasi untuk bisa siap, betul-betul siap secara keseluruhan sekolah. Tadi ada fisik, mental ya Bu ya. Semua itu harus matang untuk sebelum ke sekolah. Oke, terima kasih sekali Bu Gloria atas waktunya, atas penjelasannya yang super duper lengkap, dan terima kasih juga untuk seluruh moms and dads yang sudah bergabung. Tadi saya ada yang lupa nih, satu lagi yang mau pertanyaannya tadi sebenarnya udah saya tandain tapi ternyata hilang. Oke, gini Bu, untuk sepenting apa nih Bu mengajarkan anak mengingat-ingat sesuatu melalui nyanyian atau cerita untuk menyiapkan anak pergi sekolah, untuk masuk ke sekolah. Apakah itu penting? Mungkin maksudnya melatih ingatan anak gitu ya Bu ya, dengan lagu atau cerita, itu penting nggak sebetulnya untuk kesiapan anak sekolah? Yang pasti daya ingat itu penting buat anak, karena kan kita belajar dia harus ingat kan apa yang dipelajari di sekolah gitu. Nah, cuman untuk melatih daya ingat itu kan butuh konsentrasi. Jadi yang dilatih adalah bisa sih dengan lagu gitu ya, dia bisa ingat gitu berapa banyak gitu. Tapi yang juga harus kalau misalnya mengingat cerita, menurut saya mungkin lebih kepada apakah dia paham nggak sih sama ceritanya gitu ya. Itu jauh lebih gitu ya Bu ya. Gitu, bahwa dia ngerti nggak ini inti ceritanya apa tadi gitu, daripada hanya sekedar mengingat. Karena memang kalau lihat dari piramida belajar, mengingat itu sebagai fondasi yang paling dasar sih dalam proses belajar gitu. Tapi begitu anak itu semakin besar, nanti akan ada proses pengolahan yang jauh lebih rumit. Nah gitu, jadi kebayang kalau daya ingatnya sendiri masih jelek, nggak mungkin tuh naik ke atas gitu ya, bagaimana problem solving, analisa gitu. Oke. Begitu. Terima kasih. Ini termasuk closing statement juga nih jadinya. Jadi melatih anak itu mengerti, betul-betul mengerti apa yang kita bicarakan, apa yang sebelumnya tadi kita ceritain, itu tuh penting sekali ya Bu ya, untuk anak nih siap nih untuk menerima pelajaran dari guru, kemudian mengulang lagi pas mau ujian dia tahu gitu ya Bu ya, apa yang harus dia pelajari kembali. Oke. Betul. Terima kasih sekali Bu Gloria. Saya senang banget bisa hostin Ibu hari ini. Semoga kita bertemu lagi di lain waktu, dan semoga informasi yang sudah disampaikan Ibu Gloria bermanfaat untuk moms and dads semuanya. Selamat sore. Terima kasih Dok. Selamat sore. Sampai jumpa. Selamat sore. Selamat sore.